Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Pembiayaan Pusat Pertanian. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen piutang. Nah, yang pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok yang dimulai dari Halo, saya Febri Cinta Putra, saya sebagai moderator. Halo, saya juga Priyanti sebagai pemateri ke-1. Halo, saya Haikal sebagai pemateri kedua. Halo, saya Fadia sebagai pemateri ketiga. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya Febrian Rizky Saputra sebagai moderator pada video presentasi ini. Pada video ini, saya dan 3 rekan saya akan menyampaikan tentang apa itu manajemen piutang dan bagaimana manajemen piutang akan dijalankan. Pada video ini, kami akan menyampaikan 5 materi tentang manajemen piutang. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang kedua, pertimbangan pemberian kredit. Yang ketiga, pengendalian piutang. Yang keempat, perputaran piutang. Dan yang terakhir adalah kebijakan penagihan kredit. Sebelum kita masuk pada materi tentang manajemen piutang, saya akan terlebih dahulu memberikan gambaran tentang apa itu manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses pengendalian tagihan perusahaan terhadap pihak lain yang timbul akibat adanya penjualan kredit perusahaan. Nah, manajemen piutang itu mencakup proses pengendalian jumlah piutang, kemudian penilaian dalam pemberian kredit, dan yang ketiga adalah upaya untuk menagih piutang untuk memastikan piutang tersebut dapat terkumpul tepat waktu. Manajemen piutang sendiri bertujuan untuk menjaga arus kas perusahaan tetap stabil, meminimalkan risiko piutang yang tidak tertagih, dan memastikan kebijakan kredit berjalan efektif melalui metode seperti analisis perputaran piutang dan tabel umur piutang. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nantinya di video ini. Jadi stay tune ya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Besarnya investasi dalam piutang ditentukan oleh yang pertama itu volume penjualan, di mana volume penjualan kredit merujuk pada jumlah barang atau jasa yang dijual secara kredit dalam periode tertentu. Semakin besar volume penjualan kredit, semakin banyak piutang yang harus dikelola oleh perusahaan. Yang kedua itu syarat pembayaran kredit. Makin longgar atau makin lunak syarat pembayaran kredit, artinya perusahaan memberikan kelonggaran lebih besar dalam hal jatuh tempo atau bunga, yang dapat meningkatkan jumlah piutang dagang. Namun hal ini juga meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran atau gagal layak. Yang ketiga itu kemampuan pengumpulan atau menagih piutang. Mengacu pada efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran dari piutang, semakin baik kemampuan menagih, semakin kecil risiko terjadinya piutang tak tertagih. Yang keempat itu ada karakter pengutang atau debitur, melibatkan penilaian terhadap integritas, reputasi, dan riwayat keuangan debitur. Karakter yang baik menunjukkan kemungkinan lebih besar untuk membayar tepat waktu, sementara karakter yang buruk meningkatkan risiko gagal bayar. Nah, ada 3 aspek penting yang berkaitan dengan piutang dalam perusahaan. Yang pertama itu kebijaksanaan kredit. Kebijaksanaan penjualan secara kredit merupakan pedoman yang ditempuh perusahaan dalam menentukan langganan yang pantas diberikan kredit dan seberapa besar jumlah kredit yang diberikan. Nah, yang kedua itu standar kredit. Didefinisikan sebagai kriteria minimum yang harus ditempuh oleh seorang langganan untuk dapat diberikan kredit. Nah, yang terakhir itu biaya-biaya administrasi. Semakin longgar standar kredit, maka biaya administrasi yang berkaitan dengan piutang. Selanjutnya, mempertimbangkan pemberian kredit. Salah satu teknik seleksi kredit yang populer adalah 5C. Yang pertama itu karakter, kepribadian, penilaian untuk memperkirakan kemungkinan pelanggan mau memenuhi kewajibannya. Nah, yang kedua itu ada capacity atau kemampuan untuk membayar. Nah, yang ketiga itu ada modal, penilaian atas posisi keuangan secara umum. Dan keempat itu koleral atau jaminan, penilaian atas jaminan harta atas kredit, jumlah aset pemohon yang dijadikan agunan atas kredit yang diminta. Semakin besar nilai aset yang
diagunkan, maka semakin besar pula kemungkinan pemohon dapat menutup kreditnya bila gagal bayar. Nah, yang terakhir itu ada condition atau kondisi, penilaian atas dampak kecenderungan perekonomian secara umum, industri maupun hal-hal khusus sehubungan dengan bisnis transaksi yang dihadapi pemohon kredit tersebut. Analisis 5C ini akan menghasilkan keputusan bagi pemberi kredit untuk menerima atau menolak permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon. Pemberian kredit dalam dunia bisnis adalah kepercayaan. Jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, ia kehilangan kesempatan berbisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang atau receivable turnover dapat disajikan dengan perhitungan penjualan bersih secara kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian 360 hari dibagi perputaran piutang menghasilkan hari rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period of account receivable. Pertanyaan itu dapat disajikan dalam bentuk rumus sebagai berikut, yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang, atau dengan X dibagi rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang. Nah, misalnya nih, contoh soal misalnya PT Pelangi memiliki informasi mengenai penjualan tahun 2008 sebesar Rp350.000 dan tahun 2009 sebesar Rp225.000, piutang awal tahun 2008 yaitu Rp60.000 dan akhirnya tahun Rp80.000, sedangkan piutang awal tahun 2009 itu Rp100.000 dan akhir tahunnya itu Rp50.000. Cara lain untuk menentukan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang dapat dijadikan dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada jangka waktu penagihan atau Days Sales Outstanding atau DSO, atau periode penagihan rata-rata atau Average Collection Period atau ACP adalah dengan 0,60 dikali 10 ditambah 0,40 dikali 30, hasilnya itu sama dengan 18 hari. Selanjutnya itu ada penjualan harian rata-rata atau Average Daily Sale atau ADS dengan asumsi 1 tahun dengan rumus yaitu 360 hari kerja sama dengan Rp540.000 dibagi 360 dengan hasil Rp1,50.000. Selanjutnya ada piutang PT Pelangi sepanjang tahun setiap saat sebesar dengan rumus jangka waktu penagihan dikali penjualan harian rata-rata. Nah, jadinya itu 18 hari dikali Rp1,50.000 dengan hasil Rp27.000. Yang keempat itu ada perputaran piutang atau dengan rumus penjualan dibagi piutang sama dengan Rp550.000 dibagi Rp27.000 dengan hasil 20. Selanjutnya ada periode penagihan rata-rata dengan rumus 360 hari dibagi perputaran piutang dengan hasil 18 hari. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengendalian piutang. Nah, pengendalian piutang ini sendiri adalah proses manajemen yang bertujuan untuk mengelola dan memantau piutang usaha agar dapat ditagih tepat waktu serta meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Hal ini mencakup evaluasi kebijakan kredit, penagihan yang efektif, dan pengawasan terhadap pelanggan yang memiliki riwayat pembayaran buruk. Pengendalian ini penting untuk menjaga arus kas perusahaan dan menghindari kerugian akibat piutang yang tidak terbayar. Nah, perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang atau aging schedules of receivables, di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat ditagih, dan dapat diketahui pengutang atau debitur yang baik dan yang buruk. Nah, untuk contoh schedule umur piutang dapat dilihat di tabel di samping ini yang terdiri dari PT Pelangi dan PT Mutiara. Untuk syarat kredit kedua perusahaan tersebut adalah 2/10 per 30. Bagi teman-teman yang mau tahu nih, apa sih istilah dari 2/10 dan 30 itu? Dalam akuntansi sendiri merujuk pada syarat pembayaran yang memberikan diskon 2% jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari setelah tanggal faktur. Jika pembeli tidak memanfaatkan diskon tersebut, total pembayaran harus diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur. Ini merupakan cara untuk mendorong pembayaran lebih cepat dan membantu pengelolaan arus kas bagi penjual.
Oke, kita lanjut ke contoh tabel schedule umum piutang di samping. Nah, pada PT Pelangi lebih baik daripada PT Mutiara karena semua pelanggan membayar tepat waktu 80% pada hari ke-10 dan sisanya 20% membayar pada hari ke-30. Sedangkan PT Mutiara pelanggannya tidak tepat membayar sesuai dengan perjanjian kredit. 30% yaitu 15% ditambah 10% ditambah 5%. Pelanggannya membayar lewat 30 hari dari jauh tempo. Perusahaan yang baik seyogyanya mengikuti manajemen piutang PT Pelangi seperti pada ilustrasi tabel tersebut. Nah, manajer keuangan harus kontrol ketat jangka waktu penagihan dan schedule umur piutang. Kedua unsur itu harus dihubungkan dengan syarat kredit dan kedua unsur itu untuk mengetahui efektivitas bagian penagihan menjalankan tugasnya. Oke, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan penagihan kredit. Nah, kebijakan penagihan sendiri adalah prosedur untuk mengumpulkan piutang usaha pada saat jatuh tempo. Efektivitas kebijakan penagihan dapat dievaluasi dengan melihat tingkat biaya piutang tidak tertagih yang juga dipengaruhi oleh kebijakan kredit perusahaan. Setiap tambahan biaya penagihan akan mengurangi risiko piutang tidak tertagih. Untuk mengevaluasi kebijakan kredit dan penagihan, maka pendekatan yang populer digunakan adalah average collection period dan aging of accounts receivable. Nah, yang pertama itu ada average collection period atau ACP. Nah, ACP ini sendiri adalah rata-rata jumlah hari penjualan secara kredit yang belum dibayar atau outstanding. ACP mempunyai dua komponen, yaitu yang pertama waktu dari saat penjualan sampai dengan pelanggan melakukan pembayaran dengan surat. Nah, yang kedua itu waktu untuk menerima, memproses, dan menerima pembayaran yang telah dikirim pelanggan. Nah, untuk rumus average collection period ini sendiri adalah average collection period sama dengan accounts receivable dibagi average sales per day. Yang selanjutnya itu ada aging of accounts receivable. Aging of accounts receivable ini sendiri adalah sebuah teknik pemantauan kredit yang menggunakan jadwal yang menunjukkan persentase terhadap total sisa accounts receivable yang masih belum dibayarkan untuk periode waktu tertentu. Nah, tujuan dari teknik ini sendiri adalah untuk dapat mengetahui problemnya secara tepat. Misalnya, perusahaan memiliki net 30 dengan ACP minus penerimaan, pemrosesan, dan pencairan 50 hari. Berarti ACP perusahaan tersebut terlalu tua. Bila mayoritas dari accounts adalah berumur 2 bulan, maka ini merupakan masalah bagi perusahaan. Dan karenanya perusahaan perlu mereview kembali operasi accounts receivable-nya. Nah, cukup sekian dari penyampaian materi tentang apa itu manajemen piutang dan bagaimana manajemen piutang itu dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika masih ada beberapa hal yang teman-teman sekalian belum mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Kami akan sebisa mungkin menjawab kebingungan teman-teman dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang masih bingung dengan materinya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Thank you for watching and see you. Jangan lupa like dan share ya. Dadah.